Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2019 telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satunya adalah sektor pertanian dan lebih spesifiknya adalah gabah dan beras. Pemantauan padi yang tepat waktu dan akurat sangatlah berharga untuk mengetahui perkiraan hasil sebelum panen. Apalagi untuk manajemen presisi, pengambilan kebijakan, keputusan, dan juga pemasaran. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah alat IoT yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam data seperti cuaca, kelembaban tanah, dan penggunaan pupuk di sekitar penanaman padi. Kemudian data tersebut akan digunakan bersama dengan data citra yang diambil dengan drone untuk diprediksi hasil panen padinya dengan mengkombinasikan pendekatan machine learning dan deep learning. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa material yang dibutuhkan saat pembuatan monitoring pertanian dengan berbasis Internet of Things atau IoT. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat yang dibutuhkannya. Di antaranya, sensor suhu dan kelembapan udara dengan tipe DHT11 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, di mana sensor ini akan menempatkan di pin 5. Kemudian sensor anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, di mana sensor ini akan menempatkan di pin 2 Arduino. Sensor barometer dengan tipe BM280 yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara, di mana sensor ini akan menempatkan di pin SCL dan GND. Sensor kelembapan tanah dengan tipe YL39 yang berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah, di mana semakin banyak air di dalam tanah, maka semakin banyak besar hantarannya, ataupun sebaliknya, semakin kecil air di dalam tanah, maka semakin kecil pula hantarannya yang akan masuk di pin A1. Sensor curah hujan dengan tipe Typing Bucket 3D berfungsi untuk mengukur debit air, di mana akan menempatkan di pin 3. Kemudian ada ESP8266 yang merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino supaya dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP/IP, di mana modul ini nantinya akan ditempatkan di pin TXT dan RXT. Lalu ada Arduino Mega dengan tipe 2560. Arduino Mega 2560 ini merupakan papan microcontroller berbasiskan Atmega 2560. Arduino Mega 2560 memiliki 54 pin digital input-output, di mana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART atau port serial hardware, 16 MHz crystal oscillator, koneksi USB, jack power, header HCSP, dan tombol reset. Kemudian selanjutnya ada modul RTC dengan tipe DS3231 yang berfungsi untuk menyimpan data waktu dan tanggal dengan akurasi tinggi. Dan yang terakhir ada LCD dengan tipe 27x2, di mana modul RCT dan LCD akan ditempatkan di pin SDA dan SCL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat yang dapat memonitoring pertanian. Berikut alatnya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan cara merangkai alat IoT-nya. Pertama ada sensor pendeteksi hujan, di mana pin A0 masuk ke A2. Dua, DHT11, di mana pin data masuk ke D5. Ketiga, kelembapan tanah, di mana pin A0 akan masuk ke A1. Empat, barometer,
di mana pin SCL masuk ke SCL, sedangkan SDA masuk ke SDA. Micro SD, di mana pin CS akan masuk ke D53, pin SCK ke D52, sementara MOSI akan masuk ke D51 dan MISO masuk ke D50. Sensor curah hujan. Kabel merah ditempatkan ke positif, kabel kuning ke negatif, dan kabel jingga ke D3. Anemometer, di mana kabel merah ke positif, kuning data ke pin D2, hijau ke negatif. 8. LCD dan RTC dimasukkan di pin SDA, ditempatkan di D20 dan RCL di D21. Oke, di sini saya akan menjelaskan program monitoring pertanian. Di dalam program ini terdapat library. Library-nya yaitu ada library DHT11, library RTC, library SD card, library BMP 280 atau library barometer sensor. Dan cara memasukkan library ini yaitu kita tinggal pilih sketch, lalu pilih include library dan pilih zip, klik zip seperti itu. Berikut program dari monitoring pertanian. Bisa dilihat ya. Oke, setelah udah jadi, tinggal kita tampilkan hasilnya dengan mengklik tunggu sesaat. Setelah selesai kita upload. Tunggu ya guys, jangan lama. Udah jadi. Ini adalah hasil program sistem monitoring pertanian setelah di run. Di sini ada tanggal, bisa dilihat sesuai tanggal hari ini. Di sini ada jam, cuaca, nilai hujannya, kecepatan angin, kelembapan tanah, kelembapan udara, suhu, pressure, executed, dan save ke LCD card. Tinggal kita buka serialnya. Jreng jreng. Oke, jadi hasilnya